Oke, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai gelombang. Sorry. Oke, nah sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, gelombang berdiri atau gelombang stasioner itu merupakan gelombang yang nilai amplitudonya itu berubah-ubah atau besarnya nilai amplitudo atau simpangan terjauhnya untuk setiap titiknya itu berbeda-beda. Nah, jadi karena gelombang berdiri itu merupakan gabungan atau interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantulnya. Jadi pada gelombang berdiri itu terdapat interferensi atau bisa disebut dengan gabungan antara gelombang yang datang dan gelombang yang pantulnya karena gelombang tersebut menemui suatu batas dari medium tertentu. Nah, gelombang berdiri ini diklasifikasikan lagi nih menjadi dua, yaitu ada gelombang berdiri ujung tetap dan gelombang berdiri untuk ujung bebas. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai gelombang berdiri ujung tetap. Oke, untuk gelombang berdiri ujung tetap ini seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Jadi, gelombang berdiri ujung tetap itu bisa dikatakan ujung salah satunya itu digetarkan. Nah, ujung salah satu gelombangnya ini digetarkan. Nah, dan ketika dia menemui batas nih di ujungnya, nah ujung lainnya itu dibuat terikat atau tetap pada titik tertentu. Nah, itu dikatakan sebagai ujung tetap. Terus kemudian gelombang yang dipantulkan di sini misalnya gelombang biru adalah yang warna biru itu gelombang yang datang dan yang orange ini yang patah-patah ini gelombang pantul. Nah, gelombang pantul dan gelombang yang datang itu akan memiliki beda fase sebesar 180 derajat. Nah, persamaan simpangan pada gelombang stasioner itu adalah gabungan. Jadi, persamaan untuk gelombang stasioner itu gabungan atau interferensi dari gelombang yang datang dan gelombang pantulnya. Sehingga kita bisa merumuskan nih persamaan untuk gelombang berjalan ujung tetap, berarti kita harus tentukan dulu persamaan untuk gelombang datangnya. Persamaan untuk gelombang datang, bisa teman-teman lihat untuk gelombang datang, itu amplitudonya bernilai positif karena pergerakannya dimulai dari bawah ke atas ya, naik, dia bergerak naik. Terus kemudian Kx-nya itu bernilai negatif karena gelombang datang itu bergerak ke arah kanan. Nah, untuk gelombang pantulnya itu amplitudonya bernilai negatif. Dan untuk gelombang Oke, nah sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai persamaan dari gelombang berdiri ujung tetap. Oke, sekarang kita akan membahas nih, jadi seperti apa persamaan untuk gelombang berdiri pada ujung tetap. Tadi kan dikatakan kalau misalkan persamaan untuk gelombang berdiri ujung tetap itu adalah gabungan dari gelombang datang dan gelombang pantulnya. Sehingga kita bisa tuliskan untuk gelombang datangnya 1 sama dengan A sin omega T min Kx, terus kemudian untuk gelombang pantulnya itu sama dengan min A sin omega T plus Kx. Nah, sehingga penjumlahan dari Y1 dan Y2 itu menghasilkan persamaan simpangan Y untuk gelombang berdiri ujung tetap, yaitu sebesar 2A sin Kx cos omega T. Nah, di mana A di sini adalah amplitudo, K-nya adalah bilangan gelombang, dan omega-nya adalah kecepatan sudutnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke gelombang berdiri ujung tetap. Nah, sekarang kita bahas letak perut dan simpulnya.